Keragaman suku bangsa yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Suku bangsa di Indonesia berjumlah lebih dari 100 suku bangsa. Wilayah Indonesia yang luas mempengaruhi tingginya keanekaragaman bangsa Indonesia. Terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Keberagaman suku bangsa akan menentukan keberagaman budaya bangsa Indonesia. Meskipun budaya bangsa kita sangat beraneka ragam, tetapi tetap satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun berbeda suku, budaya, agama, dan bahasa daerah, tetapi tetap satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tatular, seorang pujangga dari kerajaan Majapahit. Kalimat selengkapnya berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Yang kedua yaitu suku bangsa di Indonesia. Di Indonesia banyak terdapat suku bangsa yang tersebar di pulau-pulau yang ada. Suku-suku bangsa tersebut contohnya seperti di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki suku bangsa seperti Aceh, Batak, Karo, Mandailing, Melayu, Lampung, Komering, dan Minangkabau. Seperti yang ada di Pulau Jawa juga memiliki suku bangsa seperti Banten, Betawi, Baduy, Jawa, Karimun, Madura, dan Tengger. Suku bangsa yang telah saya sebutkan tadi merupakan sebagian kecil dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Perbedaan suku bangsa wajib kita hargai dan kita hormati. Walaupun berbeda, jangan sampai menimbulkan perpecahan di antara kita. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat menjalin rasa persatuan dan kesatuan. Perbedaan menjadi kekuatan karena bangsa kita adalah bangsa yang besar. Sikap menghormati dan menghargai harus diciptakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, di sekolah, maupun dalam masyarakat. Persatuan dalam keragaman sangat penting untuk menciptakan kedamaian. Baiklah, saya Nuriza Anissa akan melanjutkan presentasi dari Saudari Saskia. B. Budaya Indonesia. Keragaman budaya bangsa Indonesia ada yang berbentuk religius atau keagamaan, kesenian, bahasa daerah, rumah adat, mata pencarian, sistem kemasyarakatan, dan peralatan hidup. Budaya daerah yang beraneka ragam merupakan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, budaya di daerah merupakan akar budaya nasional yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. 1. Religius keagamaan. Upacara adat tiap suku bangsa di negara kita berbeda, termasuk upacara perkawinan, kematian, dan kelahiran yang dimilikinya. Di Bali ada upacara pembakaran mayat, di daerah Toraja, Sulawesi Selatan ada juga upacara bagi orang yang telah meninggal. Di Arak, ke tempat pemakaman yang terletak di goa-goa di lereng gunung. Upacara-upacara adat sering menggunakan simbol-simbol adat, tarian-tarian, dan bahasa daerah setempat sehingga menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Umpamanya, suku Tengger di Jawa Timur terbiasa melakukan upacara kasda. Upacara tersebut juga disaksikan oleh wisatawan. Kedua, kesenian daerah. Beberapa kesenian daerah misalnya dalam bentuk pertunjukan rakyat, lagu daerah, tarian daerah, dan alat musik tradisional merupakan bagian dari kesenian daerah yang dapat memperkaya budaya Indonesia. 3. Rumah adat. Setiap daerah di Indonesia memiliki rumah adatnya sendiri. Rumah adat di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. 4. Pakaian adat. Keanekaragaman bangsa Indonesia termasuk di dalamnya adalah pakaian adat. Tiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki pakaian adat. Pakaian tersebut biasanya dipakai pada waktu upacara-upacara adat, misalnya kematian, perkawinan, kelahiran, dan kegiatan ritual dari masing-masing suku tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nuriza Anissa. Yang C. Kesatuan dan keragaman. Pada poin pertama ada menghargai keragaman budaya di Indonesia. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Kebudayaan daerah yang beraneka ragam memperkaya kebudayaan nasional. Kebudayaan adalah salah satu ciri khas suatu bangsa. Jadi kita harus melestarikan dan bangga terhadap kebudayaan kita sendiri. Jadi kita tidak boleh meniru kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan budaya kita. Pada poin kedua, ada manfaat kesatuan. Rasa dan sikap persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Indonesia sangat kita perlukan untuk mencapai kejayaan bangsa. Sikap persatuan dapat meringankan suatu permasalahan, mempercepat suatu pekerjaan. Pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan jika kita lakukan secara bersama-sama. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dari persatuan dan kegotong royongan. Perbedaan bukan merupakan hambatan untuk menggalang rasa kesatuan dan persatuan. Perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau untuk mencapai mufakat.